Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Mari kita mulai dengan hening sejenak. Tarik nafas perlahan dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati. Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Sadari bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan yang hidup, yang lebih dahulu mencari kita, bahkan sebelum kita membuka kitab suci. Mohon rahmat agar hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan batin kita siap mendengarkan sabdanya hari ini. Marilah kita memulai renungan Senin Paskah 3 ini dengan doa pembukaan. Yesus, roti hidup, murnikanlah niat kami dalam mencari-Mu. Jangan biarkan kami hanya terpaku pada berkat-berkat materi yang fana, tetapi bawalah kami pada iman yang menjadi karya nyata bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam bacaan pertama, kita berjumpa dengan Stefanus. Ia dipenuhi rahmat dan kuasa, melakukan tanda-tanda besar, tetapi justru ditentang. Ada orang-orang yang merasa terganggu oleh kebenaran, lalu menghadirkan fitnah dan kesaksian palsu. Namun, Lukas menulis sesuatu yang sangat indah. Wajah Stefanus tampak seperti wajah malaikat. Artinya, ketika manusia hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dalam kebebasan batin, ada sesuatu dari Allah yang bersinar di dirinya. Sabda hari ini mau mengajarkan bahwa kekuatan seorang murid bukan pertama-tama pada kemampuan membela diri, melainkan pada kedalaman hidup yang bersumber dari Tuhan. Mazmur tanggapan memperdalam suasana batin itu. Duduklah, hamba-Mu akan merenungkan titah-titah-Mu. Pemazmur tidak lari dari kesulitan, tetapi masuk lebih dalam ke dalam sabda. Ia berkata seolah-olah, Tuhan, ajari aku, peganglah aku, tuntunlah aku. Ini sangat penting, sebab hidup rohani bukan sekadar tahu banyak hal, melainkan membiarkan firman Tuhan menata langkah kita. Ketika hati kita mudah lekat pada hal-hal yang sementara, Mazmur mengajak kita memalingkan mata dari kesia-siaan dan menghidupkan diri dalam jalan-jalan Tuhan. Lalu dalam Injil, Yesus menyapa orang banyak dengan kejujuran yang sangat tajam. Mereka mencari Dia, tetapi Yesus tahu, mereka mencari roti, bukan pribadinya. Mereka terpesona oleh hasil, bukan oleh tanda yang menuju kepada Bapa. Maka Yesus berkata, jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Dan ketika mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yesus sangat singkat, namun menentukan. Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Di sini kita masuk ke inti iman Kristiani. Iman bukan terutama daftar prestasi rohani. Iman adalah relasi. Iman adalah membiarkan diri ditarik ke dalam kepercayaan kepada Yesus. Banyak orang ingin cepat mendapat hasil, cepat tenang, cepat berhasil, cepat dipuji. Tetapi Yesus mengarahkan kita lebih dalam. Apa yang sebenarnya kita cari? Roti atau Dia yang adalah roti hidup, keamanan
atau Allah sendiri? Kalau kita melihat dengan jendela Ignatian, pertanyaannya menjadi, bagaimana batin saya ditata? Apakah saya sedang digerakkan oleh roh yang membawa damai, kejelasan, dan kebebasan? Ataukah saya digerakkan oleh kelekatan yang tidak teratur? Ingin diakui, ingin menang, ingin tampak benar, ingin selalu nyaman. Stefanus memberi kita contoh di sermon yang matang. Ia tidak dikuasai oleh reaksi. Ia berdiri dalam rahmat. Ia tidak sibuk mempertahankan ego. Ia tetap setia pada kebenaran. Romo Ignatius akan bertanya kepada kita, dalam situasi seperti ini, apa yang lebih memuliakan Tuhan? Apa yang lebih berguna bagi jiwa? Apa yang membuat saya semakin lepas dari kepentingan diri dan semakin tersedia bagi Allah? Itu magis, bukan sekedar lebih banyak aktivitas, melainkan kualitas kasih yang lebih besar. Mari kita jujur, kadang kita menjalani hidup rohani seperti mengejar target. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah kebebasan hati. Kalau kita membuka jendela Fransiskan, kita diajak melihat relasi. Orang yang mengejar roti yang binasa biasanya mudah menjadi sempit, fokus pada dirinya sendiri, pada kebutuhan sendiri, pada rasa aman sendiri. Tetapi Fransiskus Assisi mengajar kita untuk melihat dunia sebagai rumah bersama. Saudara-saudari, orang yang sungguh bertemu Kristus akan belajar menjadi saudara bagi sesama dan sahabat bagi ciptaan. Ia tidak memperlakukan orang lain sebagai alat dan tidak memperlakukan bumi sebagai barang pakai yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Ada dimensi pertobatan ekologis di sini. Ketika kita hidup berlebihan, serakah, dan tidak bersyukur, sesungguhnya kita sedang memutus persaudaraan dengan semesta. Injil hari ini menegur cara hidup yang hanya mengejar kepuasan sesaat. Tuhan mengajak kita kembali pada kesederhanaan, cukup, syukur, dan damai. Dari situ lahir hati yang bebas untuk memuji, bukan menguasai. Dan melalui jendela I Thirst, kita mendengar suara Yesus dari salib. Aku haus, I thirst. Yesus haus akan kasih, haus akan jiwa-jiwa, haus agar manusia kembali kepada Bapa. Maka saat kita bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Jawabannya bukan pertama-tama hal yang rumit. Kadang jawabannya sangat nyata. Pergi dan melayani Dia dalam diri mereka yang termiskin dari yang miskin, yang paling diabaikan, yang paling sepi, yang paling terluka. Santa Teresa dari Kalkuta mengingatkan kita bahwa kasih yang besar dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar. Saat kita menyapa orang yang biasanya kita abaikan, saat kita mendengarkan yang sedang jatuh, saat kita hadir bagi yang lelah, kita sedang memuaskan dahaga Yesus. Dan anehnya, disitulah hati kita sendiri dipuaskan. Mari kita lanjut menyelami pesan dari renungan ini dengan kisah inspiratif, warisan resep nenek. Kenapa koko roti kita selalu menyisihkan 10 loyang untuk dibagikan gratis, Bu? Kan kita bisa untung lebih besar kalau dijual? Tanya seorang pemuda pada ibunya. Ibunya tersenyum sambil mengoles mentega. Nak, roti yang kita jual itu mengisi perut orang, tapi roti yang kita bagi itu menjaga kemanusiaan kita. Nenekmu dulu bilang, kalau kamu cuma makan untuk kenyang sendiri, hatimu akan cepat basi karena egois. Si pemuda melihat seorang kakek pemulung mengambil roti itu dengan mata berbinar.
Ibu benar, roti yang dibagi ini rasanya jauh lebih harum, bahkan sampai ke dalam hati kita sendiri. Nah, dari kisah kecil ini, kita bisa bertanya, apa yang saya cari hari ini? Sesuatu yang hanya memuaskan keinginan sesaat, atau sesuatu yang memberikan kehangatan bagi jiwa saya dan orang lain? Apakah saya mencari Yesus karena manfaatnya saja, atau karena saya sungguh mencintai Dia? Apakah saya membiarkan sabda menata batin, atau saya malah terus digiring oleh dorongan sesaat? Mari kita dalami lebih jauh. Stefanus memberi kita keberanian untuk tinggal dalam kebenaran walau disalahpahami. Ignatius mengajarkan kita untuk membedakan gerak batin, mana yang dari Tuhan, mana yang dari ego, mana yang dari ketakutan. Fransiskus mengajarkan kita menjadi saudara bagi semua dan merawat rumah bersama. Teresa dari Kalkuta menuntun kita melihat wajah Kristus dalam mereka yang haus kasih. Kalau tiga jendela ini disatukan, kita akan melihat satu jalan yang utuh, hidup yang terarah, relasional, dan penuh belas kasih. Hidup Kristiani bukan tentang tampil religius, melainkan semakin serupa Kristus yang taat, sederhana, dan mengasihi sampai tuntas. Dan itu dimulai dari keputusan kecil hari ini. Maka, pertanyaan reflektifnya sederhana tetapi sangat serius. Pertama, apa roti yang selama ini paling saya kejar? Dan apakah itu sungguh mengantar saya kepada hidup kekal? Kedua, area batin mana yang perlu saya tata kembali supaya saya lebih bebas memilih yang lebih baik demi kemuliaan Tuhan? Ketiga, kepada siapa hari ini saya dipanggil untuk menjadi saudara, penjaga, atau pelayan, terutama mereka yang miskin, kesepian, atau terluka? Langkah konkretnya mungkin juga sederhana. Hari ini saya akan memberi waktu 10 menit untuk hening dan membaca ulang Injil. Saya akan melakukan satu tindakan sederhana untuk merawat sesama atau ciptaan, dan saya akan mengunjungi, menghubungi, atau mendoakan seseorang yang sedang membutuhkan sentuhan kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mencari kami lebih dahulu. Kami menyerahkan seluruh hati, pikiran, dan langkah hidup kami kepadamu. Tata batin kami seperti Engkau menata para murid-Mu. Bebaskan kami dari kelekatan yang tidak teratur, dari kesombongan, dari kebiasaan mencari diri sendiri. Ajari kami melihat dunia sebagai rumah bersama, melihat sesama sebagai saudara, dan melihat kaum kecil sebagai tempat Engkau berdiam. Yesus yang haus kasih, buatlah kami peka terhadap dahaga-Mu. Jadikan kami alat cinta-Mu bagi yang miskin, yang terluka, dan yang terabaikan. Semoga hari ini kami tidak hanya mendengar sabda, tetapi juga melakukannya. Amin.